Bismillahirrahmanirrahim. Adabul Jum'ah ya. Adab-adab Jum'ah. Bagaimana kita membaca Jum'ah? Bisa dibaca dengan dhammah. Jumu'ah. Bisa dibaca Jumu'ah. Hari Jumu'ah. Itu logatnya Hijaz. Bisa dibaca fathah. Juma'ah ya. Juma'ah itu bahasa Tamim. Atau bisa dibaca sukun. Jum'ah. Nah, itu bahasa Uqail. Jadi Jumu'ah bisa, Juma'ah bisa, Jum'ah bisa. Itu menunjukkan apa? Hari Jumat. Tapi kalau kita ingin mengatakan seminggu ya, seminggu itu harus dengan sukun, dibaca Jum'ah. Berarti kalau Jum'ah itu seminggu 7 hari. Nah, ini ya. Itu masalah bahasa. Apa keistimewaan hari Jumat? Hari Jumat itu merupakan hari rayanya orang mukmin. Sholat Jumatnya itu adalah sholat yang paling utama dibandingkan sholat-sholat yang lain. Dan harinya, hari Jumat, itu lebih utama daripada hari-hari yang lain. Hari Sabtu sampai hari Kamis. Di sisi Allah, hari Jumat itu ya, itu lebih agung dibandingkan hari Idul Fitri, hari Idul Adha. Bahkan, ya, dalam pandangannya siapa ini? Imam Ahmad, hari Arafah pun ya, hari Arafah pun kalah utama dibandingkan hari Jumat. Oke. Wa huwa yaumun syarifun khassallahu azza wa jalla bi hadil ummah. Hari Jumat itu merupakan hari spesial, hari eksklusif yang Allah ciptakan hanya untuk orang Islam. Di dalam hadis Nabi kita akan mendapatkan sekian banyak keutamaan, kedahsyatan hari Jumat. Pertama, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa setiap hari Jumat ya, Allah itu membebaskan 600.000 orang yang mereka berhak masuk neraka ya. Di 600.000 orang yang sudah distempel ya, sudah mendapatkan bagian jatah masuk neraka oleh Allah, setiap hari Jumat dibebaskan mereka dari api neraka. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka ia dikasih ya, ia diberi pahala orang syahid ya, pahala syahid, dan dia juga dijaga dari fitnah kubur. Ya, beruntunglah orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Ada 2 hal yang akan Allah berikan kepada dia. Yang pertama itu pahala syahid, yang kedua akan dijaga, dilindungi dari fitnah kubur ya, fitnah kubur. Terus apa lagi keistimewaan hari Jumat? Nah, ternyata apa? Pada hari Jumat ada satu waktu istimewa, tapi oleh Allah akhfallahu ta'ala fi, disembunyikan ya. Dirahasiakan. Itu termasuk waktu istijabah, satu waktu istijabah, tapi waktu itu oleh Allah dirahasiakan. Ketika hamba ya, seorang muslim minta kepada Allah tepat di waktu itu, di waktu mustajabah itu ya, baik urusan dunia ataupun urusan agama, urusan akhiratnya, maka Allah akan segera memberikan apa yang dia butuhkan, yang dia minta pada saat itu, segera bi'anil mas'ul, dengan hal yang dia minta. Dikasih langsung segera kalau orang itu mintanya di hari Jumat tepat di waktu yang istijabah itu. Wah, luar biasa ini. Terus kira-kira kapan waktu istijabah itu menurut ulama? Ini kita lihat ini. Siapa yang berpendapat ini ya? Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, waktu yang istijabah yang dimaksud pada hari Jumat itu kira-kira ini ya, ini penafsiran para ulama saja, ini berdasarkan pengamatan beliau-beliau itu akhirin nahar, di akhir siang. Berarti habis asar ini. Apa alasannya? Sehingga mereka itu mengatakan waktu istijabah di hari Jumat itu datang atau ada di akhir siang hari Jumat. Karena Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu setelah asar pada hari Jumat. Itu alasan yang pertama.
Yang kedua, karena yamin ya, sumpah li'an ini itu kuat pengaruhnya ya. Taghludu, tebal kuat itu ba'da asril Jum'ah, setelah sholat setelah asar di hari Jumat. Jadi sumpah li'an ya antara suami istri itu pengaruhnya kuat ya. Efeknya luar biasa kalau dilakukan pada waktu setelah asar di hari Jumat. Nah, ini alasan ulama yang mengatakan bahwa waktu istijabah dari Jumat itu ada setelah asar ya sampai maghrib ini. Jadi kalau ikut pendapat ini ya silakan habis asar langsung kemudian berdoa sampai maghrib Pendapat yang kedua dari Qadhi Iyad, beliau itu berkata begini, sa'atul ijabah mukhtatafatun ya. Waktu istijabah di hari Jumat itu mukhtatafatun, disambar, kayak kilat itu ya, sebentar, sangat sebentar sekali. Ayyasirotun, sebentar ya. Kapan ya? Tepatnya kapan waktu yang sebentar itu ini? Terbatas di antara ketika imam duduk di mimbar, ya, imam khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat, khatib duduk di mimbar sampai Sampai salam. Sampai selesai salam, sampai salamnya sholat Jumat. Kata beliau, waktu istijabah itu tidak akan keluar di antara dua itu, di antara khatib duduk di mimbar sampai imam sholat Jumat salam, mengakhiri sholat. Tetapi maksudnya kata beliau bukan berarti walaysal muradu anna mustawriqatun laha bainal julusi wa akhiris sholati li annaha lahdhatun latifatun. Artinya apa? Artinya waktu istijabah yang sebentar itu ada di antara khatib duduk ketika khutbah ya, ketika hendak melaksanakan khutbah, dan imam Jumat membaca salam mengakhiri sholat. Di antara itu, bukan bahwa waktu istijabah itu terentang di antara khutib naik mimbar sampai selesai sholat, bukan. Jadi masih misterius itu, apakah ketika khutib duduk di atas mimbar, apa ketika khutbah, apa ketika rakaat pertama sholat Jumat. Itu ada banyak kemungkinan. Makanya kemudian kalau kita mengikuti pendapat ini, ketika khutib naik ke atas mimbar ya, duduk di atas mimbar itu sampai selesai sholat Jumat, kita harus betul-betul khusyuk, dan waktu itu kita minta di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita hajatkan. Siapa tahu kalau kita khusyuk sepenuhnya ya akan ketemu titik satu waktun yasirun atau waktun mukhtatufun ya, yang sebentar itu, sehingga kemudian apa yang kita butuhkan itu istijabah halan bi'ainil mas'ul ya, halan seketika juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Apa ini kemudian? Oh, ini masalah adab Jumat. Oke, semoga bermanfaat.